bohong kalau dibilang utang ini untuk leverage, bohong kalau misalnya utang ini untuk bantuan sosial, karena ternyata yang terjadi jauh panggang dari api. Dan fakta itu harus diangkat, harus dibuka, masyarakat harus ada kecerdasan untuk mendapatkan perkara ini. Saya 3 saja Bang Haldi. Yang pertama, everything rise and fall on leadership ya. Leadership ya. Sangat beda kondisi sekarang. Kalau Filipina bisa 1,9% saja, Mas Bima ya. Masa Indonesia 6, lebih, menurut saya itu cocok ya. Debt stupidity ratio-nya Bung Rocky itu cocok gitu loh. Nah tentu ini menjadi catatan besar dan buat saya mau tidak mau kepemimpinan yang sangat menentukan. Bu Sri Mulyani itu quote and unquote punya banyak catatan. Bima pasti punya, Bu Anies punya. Tapi saya pribadi sampai sekarang beliau masih menolak ya permintaan Menteri Perindustrian agar meng-0%-kan pajak kendaraan bermotor. Masih punya logika, masih punya integritas pada tahap tertentu, tapi ketika berhadapan dengan logika pokoknya, logika yang justru irasional logik, maka kasihan Bu Sri Mulyani dan timnya. Nah karena itu buat kita semua, Bang Haldi dan semua pandangan saya, setiap pemimpin memang harus menyiapkan diri dan yang terjadi sekarang dengan ide sovereign wealth fund ya Mas Bima ya, Indonesian Investment Authority, saya agak khawatir kita cuma ganti baju saja. Saya agak khawatir kita yang dari tadinya utang luar negeri bisa mengecil, tapi sebetulnya utang ke kelompok yang lebih invisible hand dan lebih berbahaya. Dan karena itu perlu terus kita suarakan. Debt service ratio kita yang udah hampir 38% ya, utang private dan BUMN yang sudah lebih besar itu bisa menjadi bubbling yang berbahaya sekali gitu. Karena kadang-kadang datanya juga nggak lengkap, tidak terkontrol dan itu berbahaya sekali ya. Kayak teman-teman mungkin kaget ketika Gojek dibangga-banggakan sebagai startup nasional, tapi ternyata anatomi pendanaannya mulai dari SoftBank-nya Jepang, Alibaba dan segala macamnya itu membuat kita sebetulnya terkejut gitu loh, bahwa boleh jadi sahamnya Nadiem tinggal berapa persen gitu. Dan ini adalah sebuah fenomena, sebuah kerangka yang terus berjalan karena pada dasarnya memang geopolitik, persaingan antar negara, sumber daya yang kian mengecil, food, energy and water crisis terus berjalan dan karena itu kita perlu pemimpin. Joe Biden dalam beberapa menurut saya sangat berani ketika inaugurasi kemarin Unity atau Unity ditegaskan, tetapi hari pertamanya eksekutif ordernya langsung membalikan semua kebijakan Trump tanpa tedeng aling-aling. Jadi everything rise and fall on leadership. Jadi leadership. Yang kedua, pandangan saya memang the evil is in the detail. Karena itu kami di DPR akan terus menjadi watchdog, kami terus akan meminta masyarakat terus melihat, bohong kalau dibilang utang ini untuk leverage, bohong kalau misalnya utang ini untuk bantuan sosial, karena ternyata yang terjadi jauh panggang dari api. Dan fakta itu harus diangkat, harus dibuka, masyarakat harus ada kecerdasan untuk mendapatkan perkara ini. Terakhir yang ketiga, Bang Haldi, nanti mungkin Bu Anies lebih mendalami, tentu kita perlu membuat solusi bagaimana COVID-19 ini memang agak berat Bu Anies ya. Cina itu punya V-curve ya kan, upaya untuk rebound sesudah COVID ini ada yang V, ada yang U, ada yang L gitu loh. Cina V keren banget, tapi ketika dia mau V, negara-negara lain belum ada yang mau beli gitu. Jadi tetap aja terhambat gitu loh. Walaupun jauh di atas kita, Vietnam udah naik, udah positif, Cina udah positif. Tentu di forum ini kita perlu segera untuk membuat usulan
bagaimana peta jalan menghadapi kondisi ekonomi setelah COVID-19 ini. Begitu, Bang Aldi sebagai pengantarnya, dan matur nuwun buat semuanya, nyuwun sewu lambat gabung. Ya, terima kasih Pak.